Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman pernah dengar saya menyampaikan satu kisah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bahwa pada suatu malam di bulan Ramadan, Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan tentang kapan datangnya atau kapan jatuhnya Lailatul Qadar pada Ramadan kali itu. Jadi misalnya sebutlah Ramadan kali ini Lailatul Qadarnya malam 27. Datang nih Jibril kepada Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad, beribadahlah kamu sebanyak-banyaknya pada malam 27 Ramadan. Karena malam 27 kali ini adalah malam Lailatul Qadar." Seolah-olah ceritanya gitu. Saking bahagia dan senangnya Nabi karena tahu kapan Lailatul Qadar, jadi nggak perlu lagi kita mencari di malam-malam yang lain full 10 malam atau selama Ramadan, tinggal fokus ke satu malam aja. Dan Nabi bahagia sekali, senang sekali dengan berita ini. Nabi pun keluar rumah untuk memberitahu kepada kaum muslimin kapan akan jatuhnya Lailatul Qadar pada tahun itu. Tapi begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, pengen ngasih tahu kepada orang Islam, di jalan raya Nabi melihat ada dua orang yang bertengkar, berselisih, saling mencela, ribut. Sehingga Nabi akhirnya mendamaikan di antara mereka, jadi penengah, sampai kemudian mereka mau damai. Setelah pertengkaran itu reda, Nabi SAW lupa dengan misinya dan mengatakan, "Tadi saya datang pengen ngasih tahu kepada kalian kapan Lailatul Qadar akan jatuh tahun ini. Tapi setelah melihat kalian bertengkar, saya menjadi lupa kapan Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tahun ini." Sengaja Allah buat lupa banget. Jadi nggak ingat sama sekali yang mana. Malam 23 kah? Malam 25 kah? Malam 27 kah? Nggak ingat. Sehingga dari situ dapat pelajaran satu yang sangat penting. Persiapan sebelum kita masuk ke bulan suci, ke malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah jangan sampai kita punya masalah dengan seseorang. Apalagi orang itu adalah orang tua kita. Karena meskipun kita beribadah di malam Lailatul Qadar, karena 10 terakhir kita mungkin beribadah, kalau kita punya sangkut paut masalah dengan seseorang, apalagi orang tua kita, maka amalan-amalan kita pada malam itu seperti tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilupain oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena hilanglah keberkahan dan kebaikan gara-gara pertengkaran di antara manusia. Mungkin salah satu sebabnya kaum muslimin sekarang mungkin tidak langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan dalam banyak masalah karena kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Saling mencela, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, saling membelakangi, saling mendengki antara satu dengan yang lain. Makanya Nabi SAW memesan kepada kita, pesanan terakhir Rasul sebelum beliau wafat itu apa? La tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling benci. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang terjadi di antara kalian itulah yang menjadikan berkah dari Allah itu tidak turun kepada kalian. Amal-amal soleh itu tergantung antara langit dan bumi gara-gara masalah kita yang belum selesai di antara manusia. Bukankah ada hadis tentang bagaimana malaikat mengangkat amal manusia ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat pembawa amal itu, "Amhilu hadaini hatta yastaliha." Tahan amal dua orang ini sampai mereka berdamai. Maksud tahan, jangan bawa ke hadapan Allah dulu. Gak mau Allah menerima amal manusia selama dia masih punya masalah kepada sesama manusia. Yang bersalah tidak mau minta maaf, yang merasa dizalimi tidak memaafkan. Amhilu hadaini, tahan amal dua orang ini hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Sehingga merujuk kepada hadis yang tadi, salah satu di antara persiapan menjelang 10 awakhir min Ramadan, cobalah kita yang masih punya orang tua, datangi orang tua kita minta maaf.
Kalau perlu, kalau orang tua kita masih sanggup ke masjid, ajak orang tua kita bareng-bareng ke masjid. Kita antari orang tua kita yang jadi supir buat orang tua kita. Kalau yang punya masalah dengan pasangan, saling memaafkan dan meminta maaf. Kalau sudah berlalu, sudah beda, udah divorce misalnya, saling memaafkan dan minta maaf walaupun tidak harus bareng lagi. Karena gimana pun juga, kalau ada ganjal di hati orang lain yang Allah melihat itu hak dia, karena kita belum minta maaf, maka Allah tidak akan menerima amal kita walaupun beribadah di malam Lailatul Qadar sekalipun. Inilah kenapa silaturahim itu termasuk salah satu di antara amal-amal kunci. Kan amal itu ada yang keistimewaannya karena pahalanya besar. Ada keistimewaannya memang penggugur dosa. Ada keistimewaannya dia sebagai kunci dari amal-amal yang lain. Salah satu kunci di antara amal-amal soleh itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, itu kunci. Kalau nggak pakai la ilaha illallah, walaupun soleh banget, baik banget, tetap aja tidak ada nih nilai. Itu kunci amal namanya. Miftahul amal, kuncinya amal-amal soleh. Terus amal yang lain yang menjadi kuncinya amal soleh adalah ittiba, misalnya mengikuti Rasulullah SAW. Karena seseorang yang mengingkari sunnah Nabi, walaupun dia melakukan kebaikan tetap tidak bernilai. Nah, yang lainnya kunci amal soleh itu adalah menyambung hubungan yang terputus. Berdamai dengan orang yang punya masalah dengan kita. Itu kuncinya amal. Dengan hadis tadi bahwa walaupun kita beramal soleh banyak, kalau kita memutuskan hubungan dengan seseorang, maka amal soleh kita itu tergantung antara langit dan bumi. Kalau kita meninggal, hubungan kita belum didamaikan, belum tersambung, berarti amal kita yang tergantung di langit bumi tadi itu akan berguguran, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sambung, yang tadi kegantung antara langit dan bumi, diangkat lagi di hadapan Allah dan Allah menerima, tidak mengatakan amhilu hadaini hatta yastoliha. Ini salah satu di antara persiapan supaya kita bisa insya Allah dapat Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak anak yang soleh kepada orang lain, tapi ke orang tuanya dia durhaka. Kenapa saya bilang durhaka? Sekedar mengatakan uffin terhadap orang tua itu sudah durhaka. Jangan tunggu sampai mukulin ayah, mukulin ibu, ngebentak. Kita mungkin gak sampai segitunya, tapi sekedar bilang uffin, ngeluh kepada orang tua kita yang membuat orang tua kita kata-kata itu jadi menyedihkan hatinya. Uffin yang menyedihkan hati orang tua itu adalah uququl walidain. Itu termasuk di antara kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Ini persiapan yang mudah tapi cukup penting kalau kita pengen 10 terakhir kita insya Allah menjadi malam-malam yang berharga. Kalau orang tuanya jauh, telepon orang tuanya. Ayah, ibu, ini saya udah mau akhir Ramadan. Dulu sebelum Ramadan udah nelfon, sekarang nelfon lagi. Siapa tahu dalam waktu 20 hari ini ada aja kesalahan yang kita nggak sengaja kepada mereka. Telepon, setidaknya mereka kangen tapi kita nggak telepon, itu dosa. Orang tua kita apalagi ibu ya, kangen kepada kita, kangen banget. Cuma dia nggak ngomong dan kita nggak perhatian nanya atau kita nelpon dia gimana kabarnya, itu aja udah dosa. Kenapa dosa? Karena membuat ibu kita kesulitan, kesusahan dengan perasaan rindunya kepada anaknya dan anaknya tidak perhatian. Itu aja udah dosa. Berarti tetap aja kita minta maaf, telepon orang tua kita, minta maaf, minta doa. Mudah-mudahan dengan doa dari orang tua kita nanti dicatat oleh Allah salah satu yang tahun ini dapat Lailatul Qadar. Ini satu amalan menjelang 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, kalau kita yang punya kesibukan, usahakan 10 terakhir ini kan final Ramadan. Usahakan kesibukan kita mulai harus dikurangin. Karena agak-agak kewalahan kita bisa konsen, khusyuk sholat di malam hari kalau siang hari kita banyak kegiatan. Kecuali memang gak bisa ditinggalin kayak pegawai negeri atau apa, oke lah. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin kita berusaha jangan sampai siang itu menyita konsentrasi kita di malam hari. Jangan sampai kesusahan kita, kelelahan kita di siang hari itu buat kita gak lagi powerful sholat malam. Kalau kita kadang-kadang sesekali ninggalin taraweh di 20 malam pertama ini oke lah, masih bisa
nggak taraweh tapi nanti bisa sholat malam misalnya. Atau sholat malamnya jam 3 malam menjelang sahur. Tapi kalau 10 malam terakhir kayak gitu juga kayaknya rugi nih. Seharusnya penampilan di final itu lebih bagus daripada di penyisihan. Jadi kalau di penyisihan kita udah habis-habisan, di finalnya biasa aja, ada yang kurang, rugi gitu. Makanya di final itu harus lebih optimal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadah malam. Jadikanlah 10 hari terakhir itu powerfulnya malam hari, siang mah nggak apa-apa. Misalnya siang istirahat, siang mungkin kegiatannya kegiatan santai, tapi malamnya ngejos gitu, malamnya tuh ngegas banget. Memang 10 hari terakhir itu puncaknya di malam hari. Di siang hari tidak masalah kalau kita agak-agak santai. Tilawahnya malam hari, tilawah siang hari oke, tapi malamnya lebih banyak lagi tilawahnya. Zikir siang hari oke, tapi malamnya lebih banyak lagi zikirnya. Intinya hidupkan malam. Kalau bisa malam itu kita tidak tidur kecuali sebentar saja. Kalau udah nggak tahan sama sekali baru kita tidur, kemudian sisanya dipakai untuk beribadah. Dan tolong nanti di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini kita nggak banyak ngobrol, nggak banyak chatting, tapi banyak zikir. Kadang salah satu di antara fenomena kita kalau itikaf itu, apalagi itikaf di antara teman-teman, namanya juga itikaf geng gitu kan ya. Datang sama-sama gengnya, sampai di sini ketemu sama teman-teman, ngopi di teras misalnya atau di pojok masjid, udah aja ngobrol. Nggak sengaja, nggak kita sadarin, ternyata kita udah ngelewatin berjam-jam hanya dengan ngobrol. Walaupun nggak dosa mungkin, dan duduk di masjid aja udah berpahala, tapi kan sayang kalau hanya ngobrol sebentar. Kecuali panitia mungkin untuk kemaslahatan bersama, dia butuh koordinasi satu dengan yang lain. Tapi kita sebagai peserta banyak-banyak zikir aja deh. Karena zikir kita menjelang tahajud akan membuat khusyuk lebih terasa nanti ketika kita tahajud. Ini yang kita lakukan nanti di 10 malam terakhir yang akan dimulai kapan? Malam Ahad besok.